Mas Arido, gimana nih kabarnya? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang sedikit sejarah Kuningan. Simak videonya ya. Kuningan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Populasinya kurang lebih 1.198.814 dengan ibu kota Kecamatan Kuningan dan luas sekitar 178,58 km persegi. Bupati Kuningan saat ini Haji Acep Purnama dengan Wakil Muhammad Ridho Suganda. Secara demografi, penduduk perempuan ada kurang lebih 580.796 orang, sedangkan kurang lebih 564.801 orang laki-laki. Sebagian besar mata pencariannya adalah petani, tapi juga tidak sedikit sebagai pegawai, pedagang, TNI, polisi, dan lain-lainnya. Petani di sana umumnya menanam padi, jagung, tomat, dan cengkeh. Secara geografis, di bagian timur Kuningan berupa dataran rendah dan bagian baratnya berupa Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan ini sedikit pemandangan Gunung Ciremai yang bisa kita ambil. Sembilan 98% penduduknya beragama Islam dan sisanya menganut Katolik, Protestan, dan Buddha. Perbatasan Kuningan. Di sebelah timur berbatasan dengan Brebes, barat Majalengka, utara Cirebon, selatan Ciamis. Di Kuningan terdapat 7,6% pengangguran, didominasi dengan 30% petani dan 30%-nya pedagang. Di Kuningan juga masih ada yang mengikuti aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat asli Sunda. Sunda Wiwitan memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para pangersa terdapat Dewa Tunggal tertinggi berkuasa. Dan hyang dalam pantheonnya yang tak berwujud disebut Sang Hyang Kersa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Simbol Sunda Wiwitan berupa kembang cakra. Kata hyang merupakan Sang Hyang Kersa Kadekes, merupakan desa yang disebut dalam wilayah administrasi Lewi Damar. Di Lebak, Banten, Desa Kanekes menetap dalam kelompok masyarakat yang hidup dengan kearifan lokal yang kuat dikenali dengan suku Baduy. Masyarakat suku Baduy meyakini aliran kepercayaan lokal mereka yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. Unsur-unsur sistem religi Sunda Wiwitan berupa emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara keagamaan, dan kelompok agama. Menurut para penganutnya, Sunda Wiwitan memiliki kesamaan dengan Islam, sama-sama diciptakan dari Tuhan yang sama dan merupakan ajaran Nabi SAW. Sunda Wiwitan tidak tercantum dalam KTP karena itu hanya kepercayaan beberapa orang. Seperti dari Banten, Ciptagelar, Cilosok, Sukabumi, dan lain-lain. Sekarang penganut kepercayaan ini masih ada, kurang lebih sekitar 100.000 orang. Julukan Kuningan adalah kota kuda. Dahulu ada kuda bernama Windu, milik Adipati Awangga, seorang panglima pasukan. Windu adalah kuda yang gagah dan gesit, hingga Adipati selalu berhasil mengalahkan musuh. Sejak itu muncul juga istilah kecil-kecil kuda Kuningan, berarti walaupun badan kecil tapi berkekuatan besar. Ada juga pendapat yang berkata tentang asal-usul nama Kuningan.
Asal-usul nama Kuningan berasal dari nama logam paduan. Kuningan merupakan logam campuran antara tembaga, timah, dan perak yang kemudian disepuh sehingga mengkilat menjadi emas. Ditemukan juga patung dan alat makan keperluan rumah tangga yang terbuat dari kuningan. Itu ditemukan di Jalaksana lalu menjadi incaran kaum Menak. Kuningan sudah ada sejak kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi, dengan bukti beberapa peninggalan kehidupan pada zaman prasejarah, yaitu zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Peninggalannya berupa alat dari batu obsidian, pecahan-pecahan tembikar, kuburan batu, dan perkakas dari batu dan keramik. Saat itu juga sudah ada kepercayaan animisme dan danisme. Ada beberapa alternatif lain berkaitan dengan asal-usul nama Kuningan. Nama Kuningan berasal dari daerah bernama Kajene, yang berarti sesuatu yang berwarna kuning. Kuningan juga berasal dari istilah Dangya Kuning, sebuah ilmu gaib yang diciptakan oleh Demunawan, penguasa awal Kuningan pada masa Galuh. Sejarah Kuningan pada masa lalu tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Cirebon, seorang ulama besar yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra dari Syarif Abdullah dan Rara Santang. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel, pemimpinnya Surabaya. Sunan Gunung Jati ditugaskan dakwah ke Cirebon, lalu beliau juga berangkat ke Kuningan untuk berdakwah. Waktu itu dipimpin oleh Ki Gendeng Luranggung. Lalu datanglah Ratu Antinio, istrinya, dalam keadaan hamil dari Tiongkok. Dan lahir seorang putra yang tampan dan gagah bernama Pangeran Kuningan. Ia juga bergelar Ratu Rara Sumanding. Saat kecil, Pangeran Kuningan dititipkan kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istrinya. Karena saat itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putra yang sebaya dengan Pangeran Kuningan bernama Amung Gegetuning Ati. Lalu diganti menjadi Pangeran Arya Kamuning. Saat mereka dewasa, Pangeran Kuningan dan Pangeran Arya Kamuning dilantik menjadi kepala pemerintah. Dan itu dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan. Kuningan adalah tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarah yang terkenal di Kuningan adalah peristiwa perjanjian Linggarjati. Dan sekarang kita sedang berada di gedung naskah Linggarjati. Kuningan memiliki banyak tempat wisata seperti Woodland, Museum Perundingan Linggarjati, Telaga Biru, Cipaniis, dan masih banyak lagi. Dan beberapa makanan khas Kuningan seperti nasi kasreng, peyem ketan, rujak kangkung, dan ketampling. Dan kita sedang berada di penginapan Lumnah Biru. Dan di pagi hari kita mendapatkan view Gunung Ciremai.
Cukup sekian video kali ini. Thanks for watching And see you next time.